Menjadi seorang ibu adalah perjalanan yang penuh perjuangan. Terlebih, di waktu yang bersamaan, ada seorang perempuan yang harus menjalankan perannya sebagai pekerja. Di tengah keterbatasan waktu dan juga di tengah kesibukan, ada satu hal penting yang menjadi tantangan, yaitu pemberian ASI eksklusif. Lalu, bagaimanakah solusi dan tips yang bisa diberikan kepada working mom agar tetap bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast bersama saya Isda Dara Amalia. Nah, hari ini Isda tidak sendiri, tentunya kami telah mengundang salah satu narasumber nih yang telah ahli dalam bidang ini. Beliau merupakan seorang bidan yang sudah bekerja cukup lama di Puskesmas Darul Kamal Aceh Besar. Kira-kira siapa ya? And here we go, ada Ibu Putri Marinda Eskep. Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang di podcast kami hari ini. Ya, Oke Bu, langsung saja. Ngomong-ngomong tentang perilaku hidup bersih dan sehat gitu Bu. Ada salah satu indikatornya yaitu pemberian ASI eksklusif kepada bayi gitu ya Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri gitu, apa sih ASI eksklusif ini dan mengapa ASI eksklusif ini penting kita berikan kepada bayi? baik. Kalau ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja, dimulai sejak lahir sampai anak usia 6 bulan tanpa minuman atau makanan tambahan lainnya, baik itu air putih, susu formula, pisang kero, atau lainnya. Sementara manfaat untuk bayi itu banyak ya. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh si bayi, karena di dalam ASI itu mengandung banyak zat antibodi. Di antaranya yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Terus ada juga mengandung laktoferin, kemudian lisozim, kemudian sel darah putih, oligosakarida, hormon oksitosin dan prolaktin, stelsen, dan juga enzim lipase. Jadi fungsinya itu beda-beda, di mana bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menghindari si bayi dari berbagai macam penyakit seperti diare, influenza, ya, flu, terus juga penyakit-penyakit saluran cerna lainnya. Kemudian untuk manfaat ASI juga, kalau ASI itu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, ya, di antaranya ada makronutrien, mikronutrien, dan juga bioaktif. Selanjutnya juga menjaga kesehatan pencernaan bayi dan membantu pertumbuhan emosional karena dia ada hormon oksitosin dan hormon prolaktin, di mana timbul kedekatan antara si bayi dengan si ibu, ya. Jadi bayi merasa nyaman, merasa tenang pada saat proses menyusui ASI eksklusif. Nah, dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu sendiri gitu Bu ya, apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi ibu bayi dalam pemberian ASI eksklusif itu sendiri? Baik. Kalau tantangan itu yang pertama mungkin kalau baru selesai lahiran ya, itu biasanya produksi ASI masih sedikit. Produksi ASI masih sedikit sehingga pengeluarannya juga sedikit. Ibu merasa khawatir kalau misalkan nanti bayinya tidak cukup ASI. Itu tantangan bagi si ibu. Selanjutnya puting lecet, kan, karena ada beberapa yang memang bentuk payudara beda-beda kan, putingnya juga. Jadi masalah puting lecet ataupun nyeri pada saat menyusui itu merupakan juga tantangan bagi ibu pada saat memberikan ASI. Kemudian ibu merasa lelah karena kan kalau proses menyusui itu sendiri, ibunya harus fokus ya, fokus, terus dia biasanya menjaga pada saat proses menyusui itu dia takut nanti mungkin payudaranya menutupi hidung bayi, jadi dia lebih terjaga gitu, nggak berani tidur gitu. Jadi kelelahan si ibu. Terus masalah lain, tantangan juga ibu sebagai pekerja. Nah, itu juga untuk membagi waktu mungkin si ibu agak kesulitan, ya, menjadi tantangan tersendiri pada saat pemberian ASI eksklusif. Terus tantangan lainnya misalkan kurangnya dukungan keluarga dan
Kalau untuk ibu pekerja mungkin tempat kerjanya ya. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu tentang menyusui, misalkan manfaat daripada pemberian ASI eksklusif, cara pemberian ASI, terus tentang ASI perah itu mungkin kurang pengetahuan ibu juga merupakan tantangan tersendiri. Selanjutnya masalah kesehatan ibu dan bayi, bisa jadi ibunya dalam keadaan sakit ataupun bayinya yang dalam keadaan sakit. Misalkan bayi lahir dengan prematur dan kelainan-kelainan lainnya. Terus kurangnya fasilitas atau dukungan dari tenaga kesehatan. Misalkan kurangnya edukasi ya dari tenaga kesehatan terhadap ibu pada saat proses dia, apakah pada saat kehamilan ataupun persalinan ataupun pada saat dia menyusui tersebut. Nah, tadi Bu tadi sudah membahas gitu ya tantangan. Ini ada sedikit menjadi highlight kami gitu ya. Ibu bekerja gitu salah satu tantangannya gitu ya Bu. Nah, jadi bagaimana sih tantangan khusus yang dihadapi ibu bekerja dalam pemberian ASI eksklusif? Oke. Kalau untuk ibu pekerja ya, ada beberapa hal mungkin yang menjadi tantangan bagi ibu ya, khusus ya. Yang pertama yaitu waktu menyusui yang terbatas ya. Karena kalau kita udah bekerja ya di instansi pemerintah, itu waktunya kan untuk waktu jam hadir, jam pulang itu udah ditentukan dan juga mungkin ada waktu-waktu istirahat yang memang udah sesuai, nggak bisa berubah kan. Jadi dengan waktu yang udah ditentukan seperti itu agak sulit bagi ibu untuk menyesuaikan proses menyusuinya. Kemudian kurangnya fasilitas laktasi. Tidak semua tempat kerja menyediakan ruang laktasi di mana si ibu dengan bebas bisa memerah ASI atau mungkin ASInya dibawa ke tempat kerja bisa menyusui bayinya dengan nyaman. Sehingga dengan tidak ada tempat khusus seperti itu merupakan juga tantangan bagi si ibu pekerja. Selanjutnya, jadwal kerja yang tidak fleksibel ya. Artinya jadwal itu kan udah schedule ibu, misalkan dia ada memegang satu jabatan tertentu ya, jadi nggak bisa bebas. Jadi karena terlalu padat seperti ibu, itu ibu juga sulit memberikan ASI. Kemudian produksi ASI yang menurun. Sama-sama kita ketahui kalau kita ASInya diberikan secara teratur 3-4 jam misalkan seperti itu ya, itu produksi ASI makin bagus, makin banyak. Tapi dengan tidak kesesuaian waktu yang dia berikan, jadi ASInya itu juga kurang, lama-lama bisa menurun. Kemudian kelelahan fisik, mungkin kelelahan fisik ibu ya pada saat ibu bekerja sehingga menurun kualitas ASInya, menurun produksi ASI, ibu juga merupakan tantangan bagi ibu wanita pekerja. Selanjutnya juga mungkin jauh tempat antara tempat kerja ibu dengan rumah. Jadi ibu nggak bisa bolak-balik pulang memberikan ASI terus kembali ke tempat kerja ya. Dan juga kadang-kadang dengan lingkungan teman di kantor ya ataupun atasan yang memberi batasan-batasan si ibu, misalkan ini lagi kerja nggak boleh seperti apa misalnya. Jadi itu juga menjadi beban mental si ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus tambahannya tantangan juga memang kalau kita wanita pekerja ada diberikan cuti ya, cuti untuk pada masa kehamilan dan juga pada masa bersalin untuk menyusui bayinya. Tapi kan selama ini rata-rata cuma 3 bulan, sementara ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Jadi mungkin awal-awal 0-3 bulan dia rutin memberikan ASI kepada bayinya, tapi selanjutnya 4-6 bulan itu udah mulai kurang. Terus ada juga tentang iklan ya, iklan tentang susu formula ya, banyak tuh kalau kita lihat ya. Jadi ibunya mungkin ini kayaknya keren nih susu ini gitu kan, mungkin dia beranggapan bahwa susu formula itu lebih bagus daripada ASI, sehingga pada saat udah 3 bulan cuti tadi itu dia langsung memberikan susu formula. Jadi sebenarnya Bu, apakah kandungan di susu formula dengan ASI itu sendiri sama atau berbeda gitu? Berbeda, sangat jauh berbeda ya. Kayak kita sebutkan tadi, kalau di kandungan ASI itu terdiri dari makronutrien ya, nutrisinya itu lebih lengkap dan cocok dengan saluran cerna. Jadi si bayi tidak mudah terjadi diare ya.
dia mengandung lemak, terus ada juga DHA, HA untuk otak, di mana DHA itu rata-rata 3 sampai 5 poin. IQ anak yang memberikan ASI eksklusif itu lebih tinggi daripada pemberian susu support. Terus ada kandungan juga laktosa ya, lemak di dalamnya. Itu juga kalau laktosa di ASI itu pas, tapi kalau yang di sufor itu lebih banyak sehingga bisa menyebabkan saluran pencernaannya itu bermasalah. Seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, Ibu, ngomong-ngomong tentang ibu yang bekerja gitu ya, Bu, atau working mom. Jadi menurut Ibu, apakah faktor utama gagalnya pemberian ASI eksklusif itu karena ibu yang bekerja gitu, karena pekerjaan gitu apa? Apakah ada pengaruh lain atau memang itu? Sebenarnya enggak ya, karena banyak juga ibu atau wanita pekerja yang berhasil memberikan ASI eksklusif ya, di mana memang kalau yang berhasil itu biasanya dipengaruhi dari tempat kerja ya, adanya ruang laktasi ya, terus dia bisa menyimpan ASI, ada tempat fasilitas, ada lemari pendingin yang bisa menyimpan ASI ya, ada fasilitas lah ya di tempat kerjanya sehingga dia berhasil untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Kemudian ada juga yang memang tingkat ketidakberhasilan itu dari pengaruh pengetahuan ibu. Ya, pengaruh pengetahuan ibu di mana ibu kurang paham tentang apakah cara menyusuinya, apa manfaat ASInya ya. Tapi kalau misalkan si ibu sudah memang sangat paham ya, itu insya Allah nggak ada masalah dengan pemberian ASI eksklusif. Terus ada juga dukungan keluarga ya. Kalau dukungan keluarga itu misalkan si ibu tidak sempat pulang ya, suami atau keluarga mungkin bisa menjemput ASI perahnya, bisa menjemput ASI perahnya ke tempat ibu bekerja, bisa bawa pulang, bisa memberikan kepada si bayi di rumah. Kemudian dukungan dari tenaga kesehatan juga seperti itu. Misalkan pada saat si ibu menyusui, tenaga kesehatan apakah dari puskesmasnya ya mengunjungi si ibu, karena kan pada saat ibu nifas kita ada melakukan kunjungan ke tempat ibu nifas ya, memberikan edukasi ya yang berhubungan dengan ASI, berhubungan dengan nutrisi, posisi menyusui dan lain-lain yang dibutuhkan dari ibu. Ya, itu mungkin beberapa hal yang bisa istilahnya bukan hanya wanita pekerja aja yang nggak bisa tadi tidak berhasil ya, bisa insya Allah kalau memang si ibunya yakin ya, yakin bahwa ASInya cukup, dia memiliki banyak waktu untuk menyusui bayinya, insya Allah akan berhasil ASI eksklusifnya. Jadi juga Ibu ada mengatakan salah satu faktornya itu dukungan keluarga gitu, Bu ya? Iya. Berarti dukungan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh juga dalam kegagalan pemberian ASI eksklusif gitu, Bu ya? Iya, sangat berpengaruh. Karena misalkan gini, si ibu sudah lelah ya pada saat dia memberikan ASI eksklusif kepada si bayi, otomatis kan ibu membagi waktu antara pemberian ASI dengan dia bekerja, dengan pekerjaan rumah. Kalau ada dukungan suami atau keluarga bisa membantu misalkan pekerjaan rumahnya dibantu ya, seperti apalah yang ringan-ringan yang memang bisa dilakukan oleh suami atau keluarga yang lainnya, mungkin itu bisa mengurangi lelah ibu ya kan, jadi dia bisa fokus dengan bayinya sementara pekerjaan lain tidak terbengkalai. Nah Ibu, Isda pernah lihat gitu Bu ya, kayak keluarga tuh ada yang ASInya berubah-ubah setiap hari kayak gitu. Itu apa karena makanan atau bagaimana gitu? Enggak, sebenarnya itu kan kalau komposisi ASI itu ada beberapa macam ya kalau di dalam ASI tersendiri ya. Jadi dia kalau yang pertama keluar itu namanya kolostrum, ASInya lebih kental dan berwarna kuning ya. Selanjutnya pada hari selanjutnya itu dia bisa berubah menjadi warnanya putih ya. Itu dia tetap kental, cuma dalam ASI itu lebih banyak kandungan airnya. Jadi kalau pada saat kita memberikan ASI, awal-awal biasanya yang keluar airnya. Selanjutnya nanti dia pada akhir-akhirnya baru ada lemaknya, sehingga pada saat kok bayi udah sedang menyusui keluar lemak tuh dia sampai tertidur sendiri gitu, sampai terlelap kenyang dia gitu. Nah, setelah kita membahas tadi working mom gitu Bu ya,
Nah, menurut Ibu sendiri apa sih solusi atau tips yang bisa Ibu berikan kepada working mom agar mereka juga tetap bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi? Oke, saya rasa kan kalau kepada ibu working mom ya, ibu pekerja, dia kan ada masa cuti tuh tadi ya, seperti saya sebutkan. Jadi sebelum masa cuti berakhir, dia belajar untuk apa? Memerah ASI ya, memerah ASI dan menyimpan ASI sejak awal. Karena kan nanti tidak semua orang mampu membeli alat ya. Kadang-kadang orang yang memang mungkin kekurangan biaya, dia menggunakan teknik langsung memerahnya dengan tangan dan menampung pada wadah yang gelas ya. Yang tentunya memang harus bersih kan, jangan ada kumannya. Itu dia harus sudah mulai belajar bagaimana caranya sehingga bisa mengeluarkan ASI yang banyak ya. Selanjutnya mungkin bisa buat stok ASI perah ya, sudah bisa mulai menyimpan di rumah karena dia nanti kalau penyimpanan ASI pun bisa di freezer. Kalau di freezer itu kan bisa beberapa bulan ya. Selanjutnya memerah ASI secara rutin 3 sampai 4 jam. Nah, jadi dengan rutin memerah ASI itu produksi ASINya makin lancar, makin banyak. Selanjutnya gunakan wadah penyimpanan yang memang bersih, steril. Karena kalau tidak steril nanti bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi, diare dan lain-lain ya. Terus memanfaatkan ruang laktasi, mungkin untuk beberapa tempat kerja ada menyiapkan ruang, mungkin bisa fasilitas itu benar-benar difungsikan oleh si ibu, si wanita pekerja tadi. Kemudian susui bayi secara langsung, itu kalau misalkan dia memiliki waktu untuk memberikan secara langsung kepada si bayi ya. Terus jaga pola makan, nutrisi si ibu, karena dengan pola ataupun nutrisi yang baik menghasilkan produksi ASI yang lebih bagus ya. Kemudian kelola stres, ibu dengan stres bisa mengurangi bahkan menyebabkan ASINya kadang-kadang nggak mau keluar ya. Jadi dia mungkin dengan pekerjaan, beban kerja yang banyak, dia lebih memikirkan pekerjaan, itu menghambat untuk pengeluaran ASI sehingga pemberian ASI ke bayi juga tidak maksimal. Nah, Ibu tadi juga sempat bilang kalau misalnya ASI bisa disimpan di freezer gitu ya. Iya. Nah, gimana cara Bu misalnya kita udah simpan ASI ini di freezer, kemudian kita ambil kan sudah beku gitu Bu ya. Iya. Kita panasin lagi atau kita tunggu aja? Enggak, biasanya itu kalau tekniknya itu dalam freezer ya kan ada cold-pack ya, tempat khusus penyimpanan ASI itu. Nanti pada saat sebelum memberikan ASI, tempat itu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air hangat. Jadi ASINya tersebut dimasukkan ke dalam misalkan apakah rantang yang memang sudah ada air hangat. Setelah nanti suhu daripada si ASI itu sudah sesuai, mungkin bisa kita teteskan di bagian ini kita ya. Nanti kalau memang sudah hangat, ASINya tidak dingin lagi, sudah sesuai dengan lambung bayi, baru bisa dikasih kepada si bayi. Oh, berarti gitu ya Bu ya. Iya. Per hari itu kan ada bayi itu dikasih ASI gitu ya. Dikatakan ASI itu cukup pada bayi itu bagaimana Bu? Biasanya si bayinya itu tidak rewel, ya tidak rewel, karena gini, kadang-kadang kalau dulu ya, kalau dulu sering orang beranggapan kasih ASI itu sebelah kanan dulu, karena sebelah kanan makanan, sebelah kiri air ya. Padahal di dua payudara itu memiliki kandungan nasinya, boleh kita bilang seperti itu ya, kandungan air, kandungan lemak. Jadi keduanya penuh gitu, sama-sama ada. Cuma ya mungkin dari budaya ya, dari dulu beranggapan seperti itu. Jadi itu perlu kita kasih tahu ke ibu bahwa kedua payudara itu sama. Jadi misalkan awal pemberian itu memang yang keluar lebih banyak airnya, di pertengahan dia mendapat makanannya, yang terakhir mendapat lemak. Jadi kalau sudah mendapat lemak itu si bayi dia puas sehingga dia tertidur dalam pelukan si ibu gitu. Sama ini buat teringat tadi. Kalau misalnya menyimpan ASI dalam freezer itu paling lama bisa berapa bulan gitu Bu? Kalau dalam freezer bisa bertahan sampai 6 bulan. Oh. Nah, mungkin terakhir nih Bu ya sebelum kita akhiri podcast kita gitu. Apa pesan penting bagi working mom khususnya para ibu yang betul-betul bekerja yang sangat kuat demi keluarga gitu ya dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi? Untuk kepada ibu-ibu atau working mom ya, ibu-ibu pekerja,
ASI bukan hanya sekedar makanan ya, tetapi juga bentuk kasih sayang dan perlindungan terbaik terhadap si bayi ya. Kemudian jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah walaupun si ibu menjadi wanita pekerja dan mungkin tulang punggung keluarga ya, tapi jangan pernah menyerah. Apabila memang ada kesulitan, tetap semangat untuk memberikan bayinya ASI eksklusif. Kemudian mintalah dukungan baik dari itu keluarga maupun tempat kerja ya, sehingga ibu berhasil memberikan ASI eksklusif kepada si bayi. Yang terakhir, mungkin setiap tetes ASI itu sangat berharga bagi kesehatan dan perkembangan si bayi. Karena dengan pemberian rutin ASI eksklusif selama 6 bulan bisa meningkatkan kecerdasan anak ya. Kita ibu ataupun ayah atau siapa aja pasti senang kalau nanti ke depannya anak-anak kita berhasil ya. Berarti semua ibu tuh harus positif, jangan overthinking gitu Bu ya. Iya. Juga jangan minder, karena semua ibu juga mampu memberikan ASI eksklusif kepada bayi, Benar sekalipun sekali. ibu itu bekerja gitu Iya. Bu ya. Nah, terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya adalah pertanyaan terakhir dari Iya. podcast kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan Ibu sudah meluangkan waktu dan juga meluangkan tenaga jauh-jauh dari Darul Kamal Lampenurut loh. Sudah ke sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga menambah wawasan kita semuanya, karena kita juga akan menjadi mom bagi anak-anak kita. Terima kasih kami ucapkan. Saya Isda Dar Amalia bersama Ibu Putri Marinda Eskep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.